Oke, terima kasih Fajar. Selamat siang teman-teman semua, masih semangat ya? Ini coba kasih reaction dong yang masih semangat, yang masih on nih. Oke, apresiasi banget nih ya buat yang masih semangat, masih on dan udah kasih stiker-stiker reaction. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu daftar isi sama daftar pustaka. Dan ini mungkin sebagian besar teman-teman udah pada tahu juga ya caranya, bahwa pertama ini kan kita karya tulis ilmiah ya, jadi semuanya harus ada sumbernya, teorinya dari mana itu harus kita cantumkan karena kita juga belum bisa bikin teori sendiri. Nah, pertama judulnya ini kita pakai heading satu aja yang tadi udah dijelasin sama Kiki, ditulis daftar isi terus eh, apa namanya kita tinggal bikin daftar isi otomatisnya di reference, habis itu table of contents, diklik aja. Nah, ini udah jadi semua otomatis karena tadi kita udah pakai heading-headingan tadi yang udah dijelasin Kiki sama teman-teman semua yang lain. Nah, ini kita apa namanya? Kita revisi aja ini yang masih belum benar. Ini misalnya soal spacing, habis itu font gitu-gitu. Ini nanti kita revisi aja sesuai sama ketentuannya. Terus juga karena tadi kita udah pakai heading-headingan, jadi udah otomatis semua termasuk halamannya, nomor nomor halamannya. Dan itu juga jadi concern juga supaya teman-teman juga memperhatikan ini karena kalau penomorannya udah benar, nanti kan daftar isinya udah selesai juga. Gitu, itu untuk daftar isi. Dan ini formatnya memang seperti ini, yang sub judul itu nanti semakin lama semakin menjorok. Gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya kita masuk ke sitasi, pembahasan tentang sitasi. Sitasi ini apa? Sitasi itu kita perlu mencantumkan sumber atau referensi dari teori-teori yang udah kita kutip atau kita sadur. Cara sitasinya gimana? Misalnya ini. Misalnya ada eh, kalimat ini. Nah, kalau ini belum, itu nah, oke, kita citasi pertama ke reference, habis itu insert citation. Nah, ini kita bisa add new source dari sumber mana aja. Dan ini di Word itu sudah difasilitasi semuanya. Kita mau ngambil dari mana aja, dari jurnal, dari buku, terus malah ada yang bisa kita ambilnya dari film, dari hasil interview misalnya, terus hasil conference itu juga bisa karena itu eh, apa namanya sumbernya dari orang yang memang punya kapabilitas untuk ngomong itu gitu kan. Misalnya ternyata presiden ngomong ini itu, nah itu bisa kita kutip gitu. Terus juga dari paten, dari case ini sudah difasilitasi semua. Misal kita ambil contoh dari jurnal. Dari jurnal pertama kita tulis penulisnya siapa, penulis jurnalnya. Kalau ternyata penulisnya itu dari suatu lembaga, kita tuliskan lembaganya apa, terus judulnya apa, judul jurnalnya, dan di mana dipublikasikannya gitu. Biasanya ada Dinasti Ref, Dinasti Pub, habis itu ada Jurnal Ekonomi Indonesia misalnya, nah, itu dituliskan di sini. Terus kapan publikasinya itu juga dituliskan di sini, tahun berapa, dan kalau jurnal itu kan modelnya kayak compile file-file gitu ya, file-file tulisan. Nah itu kita cantumkan juga tulisan yang kita muat itu ada di jurnal apa, di satu kompilan itu di halaman berapa gitu. Terus klik OK aja. Nah, ntar udah ada apa namanya muncul sitasinya gitu. Nah, biasanya sitasinya itu ditaruh di bagian akhir kalimat. Jadi misalnya sudah dituliskan kalimatnya, teorinya, itu baru kita munculkan sitasinya. Dan caranya bisa dua, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung biasanya pakai tanda kutip, dan kalau lebih dari 4 baris itu nanti baris kutipannya akan menjorok, lebih menjorok. Terus bisa juga kutipannya nggak langsung. Misalnya menurut siapa? Menurut Raihan, laptop adalah ini itu. Nah,
Nanti di belakangnya juga tetap kita tuliskan citasinya gitu. Jadi semua yang kita ambil nilai yang menjadi nilai tambah dari KTI kita atau KTTA kita ini itu perlu dicantumkan sumbernya gitu. Jadi kalau kita cuma baca, cuma meneliti tulisan seseorang gitu, tapi nggak dipakai gitu ya, itu nggak usah dimasukkan di citasi gitu, nggak usah disitasi, nggak usah masuk ke daftar pustaka. Gitu. Jadi yang masuk ke daftar pustaka itu yang menambah nilai KTTA kita gitu, atau proposal KTTA kita. Gitu itu untuk citasi. Terus kalau udah disitasi gimana? Kita tuliskan kita rangkum si citasinya itu di daftar pustaka. Caranya gimana? Oh ya, sebelum itu eh, perlu diingat juga bahwa style yang kita pakai itu style citasi APA. Ya, ada banyak model citasi, tapi yang digunakan itu APA. Dan ini sudah difasilitasi di Word. Terus bisa kita manage source juga. Ini untuk apa? Ini untuk kalau misalnya ternyata citasi yang ini kita nggak jadi pakai deh. Gitu. Udah kita delete aja gitu. Terus atau misalnya sebenarnya ada yang udah kita citasi tapi itu belum muncul gitu di current list-nya ini. Jadi tinggal kita copy, nah nanti dia masuk gitu. Itu caranya untuk ngedit nantinya di daftar pustaka kita mau menampilkan apa. Nah ini semua yang akan ditampilkan di dalam daftar pustaka. Gitu. Setelah itu gimana sekarang cara menampilkan daftar pustakanya? Kita klik bibliografi, terus pencet yang mana aja sih sebenarnya. Nah ini udah jadi semua, tapi perlu kita rapihin lagi. Gitu. Masuk ininya jarak spasinya, habis itu font sama ukuran hurufnya. Gitu. Jadi udah selesai semua dan ini sudah sesuai dengan ketentuan model APA gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa lebih fokus ke bagian isi KTTA-nya masing-masing karena ini semua sudah difasilitasi gitu. Oke, itu aja dari aku. Selanjutnya bakalan ada materi tentang ketatabahasaan. Sekian dari aku. Terima kasih.